Dokter, barengan sama Tribunnews sama juga Warta Kota. Ditemenin sama saya Afia dan rekan saya Mbak Ari. Mbak, selamat malam. Selamat malam. Halo, Mbak, sehat ya Mbak? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, kalau udah Afia dan Mbak Ari sudah muncul, berarti akan ada satu lagi nih yang muncul yang bakal nemenin kita, ngasih tips-tips, ngasih jawaban juga. Dan langsung aja kita panggilin Dokter Gigi Anastasia. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Kakak. Oke, Dok. Dok, kalau misalnya kita mau langsung mulai sama obrolan kita hari ini, kita bakal ngebahas mengenai sariawan yang sulit sembuh nih, Dok. Kalau beberapa episode sebelumnya kita emang udah sering bahas juga ya, Dok, ya, mengenai sariawan sulit sembuh. Nah, tapi sekarang kita mau fokus juga kalau misalnya sariawan yang sulit sembuh ini ternyata bisa membawa dampak yang besar, bahkan sampai bisa menimbulkan penyakit kanker ya, Dok, ya. Kanker mulut, spesifiknya. Nah, Dok, mau dong, Dok, dijelasin sedikit mungkin dari awal aja, Dok. Apa sih tanda-tanda yang menyebutkan kalau si sariawan yang sedang ada di mulut kita ini udah parah banget, Dok, dan harus benar-benar nggak bisa cuman kumur air garam, nggak cuman bisa pakai obat tetes yang biasa kita pakai di rumah, tapi ini emang harus ketemu sama dokter untuk menyembuhkannya. Gimana tuh, Dok? Oke. Sariawan adalah anomali yang sangat umum dialami oleh sebagian terbesar dari populasi bumi ya. Jadi boleh dikatakan bahwa bisa dibayangkan bahwa antara 2-66% populasi bumi itu mengalami sariawan. Dalam bahasa kedokteran kami menyebutnya sebagai stomatitis aptosa. Andai berulang, jadi sebutannya menjadi stomatitis aptosa recurrent. Nah, sariawan yang dimaksudkan di sini adalah suatu wujud anomali ya dalam rongga mulut kita berupa lesi atau ulcer atau orang awam bisa menyebutnya sebagai seperti luka ya di dalam rongga mulut kita yang biasanya bentuknya bulat ya, bulat atau oval ya, dan ditutupi oleh pseudomembran yang biasanya berwarna putih, bisa agak kekuningan atau cenderung abu-abu, dan dibatasi oleh area eritema atau kemerahan ya yang membentuk seperti halo, jadi seperti lingkaran begitu di luarnya. Secara umum demikian. Nah, sifatnya ada yang sifatnya single atau sendiri, meskipun demikian ada juga yang tipenya adalah multiple atau tidak hanya muncul satu dalam satu periode. Nah, umumnya bagi mereka yang kebetulan sering mengalaminya, itu bahkan bisa sampai 4 kali setahun, bahkan lebih dari itu dialami. Ya. Nah, umumnya dari riset itu dialami mayoritas pada perempuan, di mana rentang usianya dari anak-anak hingga manula. Tetapi paling sering dialami di rentang usia pertengahan, jadi sekitar usia remaja itu paling seringnya. Meskipun yang dewasa manula juga ada, tapi remaja dewasa itu paling sering mengalaminya. Nah, jenis dari sariawan atau stomatitis aptosa recurrent itu ada 3 jenis sebetulnya. Ya, jenis pertama minor, ya, jadi stomatitis aptosa recurrent minor, tipe minor. Nah, tipe minor itu biasanya ukurannya kurang dari 1 cm, ya, bisa pada satu area jaringan lunak maupun lebih, dan biasanya itu sembuh dalam kurun waktu 7 hingga 10 hari.
ya. Dan ini merupakan apa probabilitasnya paling tinggi. Jadi 80 sampai 85% dari jenis stomatitis aptosa recurrent adalah jenis yang minor, yang kecil ini, ya. Dan umumnya sembuh bahkan tanpa diberi obat apapun, bisa sembuh spontan dalam waktu yang relatif singkat, biasanya antara 7 hingga 10 hari, 1 mingguan begitu, dan tidak meninggalkan bekas atau tidak ada sikatrik, ya, jaringan bekas luka pada area yang tadinya ada sariawan atau stomatitis aptosa. Nah, kemudian yang tipe berikutnya adalah tipe mayor. Nah, tipe mayor itu ukurannya lebih dari 1 cm. Ya. Kemudian umumnya bisa lebih dalam dan tepinya itu biasanya agak meninggi. Tidak semuanya, tapi rata-rata ada yang meninggi dan bentuknya lebih irregular, ya, jadi tidak begitu teratur. Jadi tidak bulat atau oval yang mulus, tetapi agak irregular gitu. Dan bisa satu, ya, seperti yang minor tadi, bisa hanya satu atau sekaligus beberapa. Nah, ini biasanya sembuh lebih lama, ya. Bahkan bisa hingga 6 minggu, artinya bisa hingga 1,5 bulan. Ya. Dan ini biasanya meninggalkan jaringan parut yang kadangkala oleh sang pemilik raga tidak disadarinya, tapi biasanya apabila dokter memeriksanya, dokter akan melihat ada area jaringan parut, itu biasanya diakibatkan oleh sariawan yang tipe mayor, yang tipe besar. Kemudian berikutnya lagi adalah stomatitis aptosa recurrent yang hiper, modelnya itu seperti infeksi herpes. Jadi kita nyebutnya sebagai herpetiformis. Ya, herpetiformis itu dia agak berbeda karena sering diduga atau disalah mengerti oleh pasien, dokter apa saya ini kena herpes gitu, ya. Padahal itu ternyata adalah stomatitis aptosa atau sariawan. Nah, ciri khasnya adalah biasanya kecil-kecil dan jumlahnya banyak, ya. Bisa hingga 100, 10 hingga 100, betul. Dan umumnya lebih cepat sembuh dan tanpa bekas. Jadi cukup aman. Nah, stomatitis aptosa atau masyarakat awam menyebutnya sebagai sariawan, itu secara spesifik tidak ada penyebab pastinya, ya. Tetapi ada faktor-faktor yang kita sebut sebagai faktor predisposisi atau hal-hal yang bisa memicu munculnya sariawan pada seseorang, ya. Di antaranya adalah satu, faktor genetis. Umumnya apabila orang tua kita kebetulan di masa mudanya sering sariawan, bahkan mungkin saat sekarang sering sariawan, umumnya kita juga akan mengalaminya. Saya bersyukur saya tidak. Jadi seingat saya kayaknya saya cuma mungkin sekali, 1 kali atau 2 kali, saya tidak begitu ingat, tapi seingat saya hampir tidak pernah. Jadi saya sendiri sulit menjelaskan yang berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi saya hanya tahu dari pasien-pasien saya, termasuk dari literatur. Jadi memang ternyata terbukti bahwa faktor genetis punya peran. Kemudian yang kedua, apabila seseorang itu kebetulan kembar, dan kembarnya itu dari 1 sel telur, itu biasanya kembarannya akan juga mengalami hal yang serupa, ya. Tetapi kalau dari 2 sel telur itu bisa berbeda, ya. Misalkan yang satu muda, yang lainnya tidak. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang sifatnya alergi. Tapi ini juga tidak menjadi sebuah kepastian, karena semisal saya punya alergi dan pasien-pasien lain juga banyak yang punya alergi juga tidak biasa mengalami
sariawan. Jadi ini hanya faktor predisposisi atau pencetus yang kadang muncul gitu ya. Kemudian alergi itu misalkan apa? Satu ada alergi makanan, ya. Kemudian ada lagi terkait bahan-bahan kimia. Nah, ini perlu diperhatikan karena beberapa sariawan itu dipicu juga oleh reaksi hipersensitif atau alergi seseorang terhadap odol atau pasta gigi ya yang di dalamnya mengandung deterjen. Ya, kalau kita lihat, saya dulu pernah sebutkan kan, idealnya kalau memilih pasta gigi jangan yang ada tulisannya sodium lauryl sulfat atau SLS. Ciri khasnya adalah busanya banyak. Kakak ingat pasti ya, dulu saya cerita, kadang kan kita kurang mantep nih kalau misalkan gosok giginya kurang berbusa. Padahal itu malah memicu kejadian reaksi alergi, termasuk kejadian kekeringan rongga mulut ya, termasuk kondisi alergi yang bisa memicu kejadian stomatitis aktosa ya. Kemudian ada lagi faktor predisposisi defisiensi nutrien atau mikroelemen biasanya terkait asam folat ya, kemudian vitamin B12 dan kekurangan zat besi. Umumnya orang menduga bahwa kondisi sariawan karena kurang vitamin C. Fakta ini harus diperhatikan bahwa ternyata defisiensi yang biasanya terkait langsung dengan kejadian stomatitis aktosa recurrent adalah kekurangan vitamin B12, asam folat, dan zat besi. Dan untuk bisa membuktikannya biasanya kita mesti melakukan pemeriksaan laboratorium sehingga kita bisa mengetahui apakah seseorang memang mengalami defisiensi nutrien tersebut ya. Kemudian yang umum dialami oleh para pasien sering dikeluhkan adalah kondisi psikologis, kondisi stres. Ini terkait dengan peningkatan hormon kortison yang biasa dialami oleh seseorang yang sedang mengalami kondisi situasi stres yang lalu itu dikaitkan dengan kejadian stomatitis aktosa yang sering muncul. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kondisi general atau kondisi kesehatan umum. Salah satunya adalah terkait hormonal ya. Mereka yang sedang di fase menstruasi, biasanya di fase-fase awal itu kan hormon estrogennya akan menurun ya. Penurunan hormon estrogen itu bisa mengurangi proses keratinisasi ya. Jadi kan dalam rongga mulut kita itu kan dalam jaringan permukaan jaringan rongga mulut kita, jaringan lunak ya, mukosa kita itu kan juga ada proses yang sifatnya seluler gitu ya. Nah itu menjadi berkurang sehingga menjadi lebih rentan terkait kejadian stomatitis ya. Ini juga dialami bagi mereka yang kebetulan sudah ada di fase menopause ya. Kaitannya sama karena maksudnya ada hormon estrogen dalam tubuh seseorang itu sudah berbeda oleh proses alamiah tadi. Kemudian berikutnya lagi adalah desregulasi imun terkait imunitas tubuh ya. Kemudian ada lagi infeksi lokal. Nah, bicara tentang infeksi lokal, saya akan tambahkan ini penting sekali. Saya kebetulan tidak sangat sering menemui kanker rongga mulut, ya. Tetapi pada kasus-kasus yang saya temui, itu kebetulan ini bukan berdasarkan riset, tapi hanya berdasarkan berdasarkan frekuensi dan probability yang saya hadapi dalam praktek dalam klinik saya, baik di
di mana di sekitar sini ya, di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, saya melihat ada kecenderungan kejadian kanker pada rongga mulut ya, itu diawali oleh kejadian sariawan yang kemudian yang diduganya oleh pasien sebagai sariawan, maksudnya ya. Jadi pasien menduganya itu sebagai sariawan, tetapi kemudian akhirnya berlanjut menjadi karsinoma yang cukup ganas ya. Kami menyebutnya sebagai tipenya maligna ya. Dan kebetulan habit dari pasien ini sesuatu yang bisa memicu kejadian teriritasinya secara terus-menerus jaringan lunak rongga mulutnya. Contohnya, saya menemukan ini cukup banyak menurut versi saya pada mereka yang punya kebiasaan makan pinang, Kakak. Jadi makan pinang, kemudian makan pinang itu kan dibarengi biasanya dengan kapur ya, kapur sirih. Kemudian diakhiri dengan mereka akan mengulum tembakau. Ya. Jadi ini dari dugaan saya, jadi saya belum membaca literatur tentang itu, saya belum melihat ada penelitian soal itu, tetapi kapur sirih itu kan membakar ya Kak ya. Jadi itu bisa menimbulkan iritasi pada rongga mulut kita, yang pada gilirannya kalau kita punya kebiasaan mengunyah sirih, pinang dan sirih, dan kemudian diakhiri dengan tembakau, kita tahu bahwa tembakau itu juga karsinogenik ya, itu bisa memicu kejadian tersebut. Maka banyak saya temui di daerah-daerah yang punya kebiasaan atau punya habit memakan sirih, pinang plus mengulum tembakau. Kemudian yang kedua, ini perlu diperhatikan sungguh. Saya hanya melihat ini, menemukannya pada pasien-pasien saya yang kebetulan ya punya masalah gigi ya. Jadi misalkan gigi berlubang atau kondisi-kondisi lain yang lalu memicu lidahnya sering menyedot-nyedot area gigi. Nah, kebetulan lebih banyak terjadi pada kasus yang ada kariesnya, sehingga ada permukaan yang karies itu kan rusaknya jaringan keras gigi ya. Jadi ada permukaan yang tajam begitu. Ini dari analisa saya, sehingga pasien ini saya menduga kuat karena beliau menceritakan bahwa sering menyedot-nyedot area gigi berlubangnya, dan saya menduga ini memicu kejadian iritasi pada area tersebut yang berulang terus-menerus, yang lalu memicu kejadian kanker. Nah, pasien tadinya menduga sebagai sariawan. Nah, jadi ini penting sekali bahwa ternyata infeksi pada lokal itu tidak hanya sekedar memicu kejadian stomatitis aptosa, tetapi pada beberapa kasus bahkan bisa memicu kejadian kanker. Ya. Nah, sekarang kembali ke stomatitis aptosa. Nah, stomatitis aptosa kan ada faktor-faktor predisposisinya yang saya sebutkan tadi. Lalu pertanyaannya adalah, yang biasa disampaikan oleh pasien adalah, dokter gimana dong nyembuhinnya secara cepat, gitu ya. Nah, tadi kan ada sifat-sifatnya. Ada yang tipenya minor, ada yang mayor, ada yang satu lagi adalah herpetiformis yang berbeda. Itu bisa sembuh spontan. Ya. Jadi kalau sampai dokter memberikan tindakan, itu sifatnya bukan berupa tindakan kuratif, tetapi hanya upaya-upaya dari kami sebagai dokter untuk menghindari atau memberikan edukasi agar tidak terjadi, tidak dilakukan tindakan-tindakan, habit-habit yang bisa memicu kejadian trauma pada sariawan tersebut atau pada stomatitis aptosa tersebut. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa memicu kejadian lain yang bisa lebih parah. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya yang kami lakukan adalah untuk mereduksi rasa sakit. Jadi sariawan itu kan yang biasa dilakukan adalah sakit ya. Bahkan beberapa pasien mengatakan, dokter saya sakit gigi, ini pasti ada masalah nih di gigi saya nih, gitu kan. Ternyata hanya karena
sariawan yang kebetulan aman, yang bisa sembuh dengan spontan. Jadi memang sakitnya luar biasa. Saya kebetulan tidak punya pengalaman cukup mengalami sariawan, tetapi dari apa yang diceritakan oleh para pasien saya memang luar biasa. Mereka menceritakan, dokter sakit banget, dokter saya nggak tahan dan sebagainya. Ya, kemudian yang bisa Tapi dok, dilakukan oleh kami, yang bisa dilakukan kami lagi adalah kami itu berusaha memperpendek perjalanan tadi. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau sampai dokter memberikan terapi atau tindakan itu biasanya sifatnya demikian. Nah, gimana kakak? Maaf tadi gimana? iya dok, jadi mau nanya kalau misalnya sariawan biasa sama sariawan yang major yang emang akan menimbulkan kanker ini nyerinya apakah si major ini nggak nyeri ya dok? Karena kan biasa kalau Bagaimana? Maaf. penyakit Bagaimana? sariawan yang major nih nyerinya separah apa dok? Apakah dia menimbulkan nyeri atau justru nggak nyeri? Kan kayak penyakit-penyakit kayak kanker tumor itu kadang kita ada benjolan tapi benjolan itu nggak menimbulkan rasa sakit ya dok, justru itu yang bahaya. Nah kalau ini gimana rasa nyerinya dok? Oke. Bicara tentang nyeri itu kan bicara kita sedang membahas soal ambang rasa sakit, ya. Tidak setiap pasien itu mengeluhkan kondisi sariawannya. Ya, saya pernah menyebutkan ada bahkan pasien mengalami kondisi pulpitis acute yang biasanya oleh pasien lain sudah yang bahkan dokter saya minta gigi saya dicabut sekarang juga gitu, saking sakitnya menurut pasien. Tetapi ada juga yang senyum-senyum saja gitu, berceritanya santai-santai saja. Jadi kalau bicara tentang ambang rasa sakit atau keluhan rasa sakit, setiap orang bisa berbeda. Ya, umumnya sariawan itu ada rasa sakit, tetapi bagaimana pasien mengeluhkannya tergantung dari nilai ambang rasa sakit dari setiap pasien. Nah, sekarang apabila bicara tentang keterkaitan kejadian atau dugaan yang tadinya disangka oleh pasien sebagai stomatitis aptosa atau sariawan, yang ternyata adalah cikal bakal dari kanker. Nah, ini penting untuk kita bersama pahami, ya. Ciri khas dari kejadian anomali bahwa itu bukan sariawan adalah meskipun kita menduganya sebagai sariawan, tetapi apabila satu proses sembuhnya sangat lambat. Tadi kan saya sudah sebutkan, yang tipe minor itu biasanya hanya kurang lebih 1 minggu, 7-10 hari. Kemudian yang tipe besar bisa hingga 6 minggu, 1 bulan lebih. Ya. Kemudian yang tipe kecil-kecil seperti herpes itu biasanya cepat, relatif cepat. Nah ini biasanya patokan yang dipakai oleh kami bahwa ini sesuatu yang perlu kita perhatikan atau lebih kami observasi lanjut adalah apabila kejadian stomatitis aptosa atau sariawan yang dialami oleh pasien itu kurang lebih hingga 3 minggu tidak sembuh. Itu pertama. Ya, jadi sampai 3 minggu kenapa tidak sembuh gitu. Kemudian yang kedua, kalaupun sudah dibawa ke dokter, bahkan ketika dokter itu sudah memberikan beberapa tindakan, ya, meskipun itu sifatnya bukan tindakan kuratif, tapi tindakan-tindakan yang bertujuan seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak ada perubahan membaik, ya, itu perlu ditelaah lebih lanjut. Itu kalau bicara tentang sesuatu yang tadinya diduga sebagai sariawan. Tetapi ada hal penting sekali yang apabila itu terkait cancer atau kejadian anomali yang memang perlu kita waspadai bersama, yaitu kanker jaringan lunak rongga mulut yang bisa diduga sebagai sariawan tadinya, itu tanda-tandanya adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa? Karena jumlah kejadian kanker jaringan lunak yang tadinya diduga sebagai sariawan itu prosentasenya besar, Kak. Bahkan saya pernah membaca bahwa kurang lebih bahkan boleh dikatakan per 1 jam itu ada 1 kejadian
yang parah, yang bisa hingga mengancam jiwa akibat kejadian kanker rongga mulut yang terlambat terdeteksi. Nah, di bidang kami ada istilahnya upaya untuk melakukan pemeriksaan sendiri, ini penting ya, summary, pemeriksaan sendiri yang perlu dilakukan oleh setiap dari kita. Ya. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah apabila dalam jaringan rongga mulut kita ada sesuatu anomali. Nah, disarankan untuk melakukannya setiap hari per regio. Regio itu maksudnya begini, satu regio itu terdiri atas langit-langit, ya. Kemudian pipi bagian dalam sebelah kiri itu satu regio, pipi sebelah kanan satu regio, lidah satu regio, bawah lidah satu regio, gusi atau gusi rahang bawah, kemudian pada rahang atas dilakukan per regio setiap hari secara teliti. Mohon diperhatikan apabila ada satu perubahan warna, apakah itu menjadi lebih merah atau lebih putih. Yang kedua, adakah bercak di situ? Bercak itu artinya sesuatu yang tampak berbatas. Kalau sebatas perubahan warna kan bisa meluas ya. Tapi kalau bercak itu berarti ada batasan. Itu perlu diperhatikan apakah ada. Bercak itu bisa berwarna mungkin lebih muda dari warna mukosa rongga mulut atau lebih tua, lebih pucat atau lebih tua, ya. Kemudian apakah ada tonjolan yang biasanya tidak ada? Jadi kalau ada tonjolan dan itu anomali kan kami menyebutnya sebagai tumor, ya. Apakah ada tonjolan di situ? Nah, terkait dengan tumor, ya, tumor kelainan rongga mulut yang maligna, tipe maligna yang biasa kami sebut sebagai kanker yang ganas, itu biasanya diawali oleh adanya selaput berwarna, bisa putih agak bercampur dengan kemerahan, bisa putih di tengah luarnya itu ada sedikit kemerahan yang oleh sang pemilik raga acap kali tidak dirasakannya sebagai keluhan. Ini penting ya diperhatikan, meskipun kecil kita bisa menduga itu hanya sebagai jejas kecil atau apapun, tapi ini perlu diperhatikan karena ketika ada di stadium awalnya umumnya tidak diketahui oleh sang pemilik raga. Bahkan kadang bagi kami dari medis pun terlewatkan kondisi itu. Jadi kalau sampai pasien mengalami adanya lesi tadi dan itu tidak sembuh dalam waktu paling lambat, saya sih berpikirnya 2 minggu ya. Jadi paling lambat 2-3 minggu kok nggak sembuh-sembuh gitu. Bahkan sudah ke dokter kok nggak sembuh. Perlu dilakukan atau perlu dilakukan observasi lebih jauh untuk bisa dilihat agar bisa meminimalisasi kejadian apabila itu ternyata adalah cikal dari kanker. Ya, karena apabila sudah berlanjut ya, ke arah keganasan, ke kondisi maligna, itu biasanya bukan hanya putih tapi juga sudah mulai ada warna-warna merah dan mudah berdarah. Ini perlu diperhatikan. Karena saya sendiri menghadapi ini pasien yang mengeluhkan atau datang ke dokter gigi paling sering sudah stadium lanjut.
Saya Ya. sejauh ini selalu sudah stadium lanjut ya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan sendiri karena pada beberapa orang ada yang memang betul-betul sariawan, tetapi tipenya tidak mudah mengeluh sehingga baginya baik-baik aja. Tapi begitu kita lihat lebih dari 3 minggu tidak sembuh-sembuh, kita mesti datang ke dokter untuk bisa melakukan observasi lebih lanjut. Oke, Ya. siap. Jadi Begitu Kakak. 3 minggu langsung cepet-cepet harus ketemu dokter ya dok ya, untuk supaya mastiin Betul. ini sariawan biasa atau sariawan yang akan berdampak panjang. Oke, siap. Silakan Bari, mungkin Ya. ada pertanyaan. Karena apabila itu sebatas sariawan, ya akan sembuh, bahkan tanpa diobati pun akan sembuh gitu ya. Tetapi kalau itu sifatnya cancer yang diduga tadinya sebagai sariawan tidak sembuh dan tidak menyusut, dia malah semakin meluas, bahkan pada akhirnya nanti akan mudah berdarah. Ya, baik dokter, ini tuh saya punya pengalaman teman saya, kebetulan teman saya itu tipe yang katanya menurut dia itu sering banget sariawan. Jadi dia itu pertama ke autoimun ya dok, autoimun, lalu di rongga mulutnya itu sering timbul kayak bintik kecil, terus ya kayak sariawan gitu loh dok, sariawan. Nah memang sebelum 2 minggu tuh sudah sembuh, tapi itu akan muncul kembali dalam beberapa minggu atau beberapa hari, kadang-kadang tergantung tingkat stresnya dia. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah ini juga termasuk tanda kanker mulut ya dokter ya? Gimana dok? Sepanjang bisa sembuh, ya, sepanjang lalu bisa sembuh, itu kalau memang yang dialami itu betul-betul stomatitis aptosa, ya itu memang stomatitis aptosa. Karena apabila itu cancer, ciri khasnya adalah tidak pernah mengecil. Cancer itu kan sifatnya kan seperti yang terus akan metastase ya, akan kemana-mana gitu. Jadi dia nggak akan berhenti sebelum dia dihentikan. Walaupun itu sering muncul gitu ya dok ya. Karena kan kasusnya ini adalah dia tuh sering banget sariawan karena sebulan tuh bisa beberapa kali gitu loh dok. Dia mengeluhnya begitu. Oke. Sembuhnya itu sembuh betulan atau hanya nggak ada keluhan? Yang mana? Karena bicara tentang sembuh kan artinya kembali normal, mukosanya itu kembali seperti permukaan lainnya, atau ada jaringan sikatrik tapi warnanya, sikatrik itu maksudnya jaringan parut ya kakak ya, jaringan bekas luka gitu, tetapi dia sama dengan yang lainnya gitu, warnanya juga merah muda, dia nggak ada masalah gitu, itu sembuh artinya. Tetapi kalau dia cancer itu nggak berubah kakak, maksudnya dia tidak menjadi membaik, jadi prognosanya itu memburuk, dia semakin ke arah buruk gitu, dia akan semakin menjadi parah, bahkan kemudian dia akan menjadi mudah berdarah. Tetapi jangan ke dokter hanya setelah berdarah. Ya, itu biasanya sudah stadium lanjut. Yang saya temui sampai hari ini dari pengalaman saya pribadi, CA rongga mulut yang kebetulan terdiagnosa, semuanya kebetulan sudah stadium lanjut. Jadi jangan sampai stadium lanjut, karena kalau sudah stadium lanjut kan tidak prognosanya tidak seideal apabila masih stadium awal, kakak. Ya, karena cancer itu kan sampai detik ini juga belum diketahui penyebab pastinya. Kita baru bisa tahu ya tentang faktor predisposisi atau faktor pencetusnya yang biasanya terjadi, kan begitu. Jadi bisa dialami oleh siapa saja, terlebih bahwa beberapa tipe kanker sebagian itu adalah juga terkait genetis sifatnya, meskipun tidak semuanya ya. Jadi kalau kebetulan dalam garis leluhur dan keturunan kita itu ada yang mengalami kanker, ada yang pernah terdiagnosa kanker, kita seyoknya lebih berhati-hati. Nah, bicara tentang rongga mulut, pemeriksaan secara mandiri, ya, pemeriksaan sendiri yang dilakukan setiap hari per regio itu menjadi penting sekali apabila kebetulan kita memiliki riwayat keluarga yang ada kanker.
Tetapi tidak ada riwayat cancer pun tetap harus berhati-hati karena sampai sekarang penyebab cancer itu belum bisa dipastikan gitu ya, hanya bisa diketahui beberapa faktor-faktor predisposisi gitu, atau hal-hal atau material-material yang sifatnya karsinogen misalkan. Tetapi kan bukan berarti material tersebut menjadi satu-satunya penyebab gitu, karena mereka yang berinteraksi dengan material tersebut juga tidak selalu akan menjadi cancer kan begitu. Ya, jadi sebagai pemilik raga memang disarankan untuk melakukan pemeriksaan mulut sendiri atau samuri setiap hari itu dijadikan kebiasaan yang baru bagi kita sekalian. Ya, itu penting sekali karena lesi-lesi cancer itu pada stadium awalnya bisa tidak tersadari oleh pemilik raga. Bahkan bisa oleh kami medis pun terlewatkan. Itu realitanya gitu. Itulah mengapa sebagai pemilik raga idealnya betul-betul meneliti. Kalau ada perubahan warna, ada perubahan bentuk, ada bercak di situ yang terkait rongga mulut, ya, seyogyanya sesegera mungkin dikonsultasikan agar bisa terdeteksi sedini mungkin. Andai ternyata itu adalah sesuatu yang bisa berprognosa tidak ideal, terlebih apabila itu adalah cancer. Siap, gitu, Dok. Kakak. Nah, Dok, tadi kan kita juga udah sempat dengerin dari dokter kalau misalnya kita tuh selalu beranggapan kalau misalnya punya sariawan berarti kekurangan vitamin C. Padahal tadi dokter udah bilang sebenarnya bukan fokus di C-nya aja, tapi ada B-nya, ada D-nya, bahkan zat besinya ya, Dok, yang sebenarnya harus kita isi nih pas lagi ngalamin sariawan. Dok, tips-tipsnya nih, Dok, apa nih yang harus dikonsumsi atau dioleskan? Ya, no brand sih ya, Dok, ya. Maksudnya lebih ke yang alami-alami nih, Dok, untuk cepat-cepat menyembuhkan sariawan yang nyeri banget itu, Dok. Oke. Sariawan itu sebetulnya tidak diapa-apain juga sembuh sendiri. Ya. Yang penting kita jaga kebersihannya, kemudian kita hindari kejadian trauma. Usahakan jangan kegigit. Usahakan selama sariawan jangan makan yang serba pedas, serba panas sekali, jangan. Agar tidak terjadi proses iritasi pada area yang sedang mengalami lesi tersebut akibat kejadian sariawan. Nah, kenapa kita menjaga kebersihan rongga mulut? Karena kita menghindari kejadian lesi tersebut menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Ya. Nah, itulah mengapa perlu dijaga kebersihannya. Satu, mencegah kejadian trauma. Kedua, menjaga kebersihannya. Gunakan saja cara-cara alami. Ya, biasanya akan para pasien saya, karena saya tidak punya pengalaman cukup banyak, biasanya mereka juga sembuh sendiri. Tetapi apabila tidak tertahankan, kami dokter akan bisa meresepkan obat-obat tertentu untuk mereduksi rasa sakitnya. Kemudian kita juga bisa memberikan beberapa salep yang kami resepkan begitu. Meskipun sifatnya bukan kuratif ya. Jadi kami hanya bisa mencegah kejadian semakin meluasnya atau terjadi infeksi-infeksi sekunder dari keberadaan stomatitis aftosa yang dialami oleh pasien gitu ya. Jadi kalau sampai butuh obat ya jangan cari sendiri gitu. Idealnya ke dokter. Kalau ingin menyembuhkan sendiri ya gunakan cara-cara alamiah. Minum yang cukup, karena kondisi keringnya rongga mulut, stomatitis itu bisa juga dipicu oleh kejadian serostomia, kejadian keringnya permukaan rongga mulut kita. Jadi maaf, intake minum jangan kurang. Dulu ada obat dewa gitu ya, oleh para pasien sering dibeli sendiri gitu kan di apotek, tetapi kemudian kan tidak diperkenankan karena ternyata punya side effect yang tidak ideal. Maka gunakan cara-cara alamiah
yang sifatnya soal pembersihan dan menghindari trauma. Tapi kalau rasanya terlalu nyeri, jangan cari obat sendiri, ke dokter. Baik, dokter. Jadi obat-obat itu jangan beli sendiri ya, jangan dibiasakan beli sendiri, takutnya malah nggak ideal gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang tanya ke saya, dokter obatnya apa dong gitu, pasti jawaban saya konsultasi ke dokter. Jadi, nggak boleh ngobatin sendiri gitu. Yang sifatnya obat-obat resep nggak boleh ya, takutnya keliru ya. Oke, baik dokter, catatan juga buat kita semuanya ya Via ya. Pasti kan kalau sariawan ini kan nggak semua orang tuh pasti pernah ngalamin ya gitu ya Via. Jadi kita kan jadi makin tahu nih ternyata kalau misalnya kurang dari 10 hari ya masih aman, atau sariawannya tiba-tiba sembuh sendiri gitu ya dok, itu berarti bukan termasuk, kemungkinan besar bukan termasuk dari salah satu indikasi kanker mulut dan sebagainya gitu ya. Baik, menarik banget dokter, aku juga jadi tahu karena jujur aku tuh juga pernah sariawan dan ini ada satu orang teman kantor juga yang bermasalah dengan, kalau dia bilang bukan sariawan tapi luka di mulut yang seperti yang tadi saya ceritain dok. Jadi memang dia karena dia autoimun lalu sering timbul luka di mulut seperti sariawan, tapi memang sebelum 2 minggu sudah nggak ada, dia sudah nggak ngerasain sakit, cuma sering muncul gitu loh. Nah, waktu itu sih dia tanya, tolong dong tanyain juga ini sebenarnya indikasi kanker mulut atau bukan ya. Tapi kan dokter udah menjawab tadi ya, ternyata kalau dia saya bisa, saya mau tambahkan lagi. Tadi mungkin saya lupa menyebutkannya. Yang paling penting untuk membedakan apakah ini stomatitis aptosa ataukah ini kejadian anomali yang siapa tahu itu adalah sifatnya maligna. Di antaranya adalah apakah dia berpindah-pindah. Jadi kalau misalkan dia berpindah-pindah lokasi, yang di tempat lama sudah sembuh lalu muncul sariawan baru di tempat lain, aman. Maksudnya aman gitu ya. Tetapi kalau di lokasi yang sama terus-menerus, karena kan begini ya, tidak sembuh itu bukan 10 hari ya kakak ya, paling tidak 3 minggu. 3 minggu. Tetapi saya pribadi kalau menyarankan 2 minggu nggak sembuh segera periksakan. Gitu. Ya, 2 minggu nggak sembuh periksakan. Tapi kalau udah 3 minggu itu udah batasnya gitu. Batasnya biasanya patokan dari kami medis adalah 3 minggu tidak sembuh-sembuh. Dan dia tidak mengecil gitu. Jadi ketika dokter memberikan tindakan atau mungkin pasien sendiri sudah menjaga kebersihannya segala macam, dia tidak ada proses perbaikan gitu. Jadi prognosanya memburuk, kasusnya melebar, meluas gitu. Meskipun tanpa rasa sakit. Karena kalau bicara tentang keluhan rasa kan saya tadi sebutkan bahwa tergantung dari nilai ambang rasa sakit dari sang pemilik raga ya. Jadi ada orang yang tipenya tahan sakit, jadi sakit luar biasa tenang-tenang aja. Yang diwaspadai sebetulnya yang nggak ada rasa apa-apa. Jadi mereka yang tahan sakit yang ternyata yang dialami itu bukan sariawan, tapi lesi awal jaringan yang ternyata adalah anomali yang pada beberapa kasus adalah ciri khas dari kanker. Ya, ya baik. Kalau menurut cerita temanku itu dok, dia itu lokasinya pindah-pindah sih dok. Cuma memang sering muncul gitu loh dok. Sering muncul. Jadi hampir setiap minggu dia itu sariawan ngeluh gitu lah. Nah, udah bilang ke dokter ya dia bilang ini bukan sariawan tapi luka mulut gitu karena dia autoimun itu. Gitu sih dokter. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Dan satu lagi ya, kalau kebetulan sariawan kan tadi saya bilang dijaga baik-baik ya. Karena salah satu pemicu berubahnya sifat dari sel untuk bisa terjadi keganasan itu terjadi proses trauma, sehingga terjadi perubahan sifat dari sel untuk lalu berubah menjadi sel yang ganas gitu, sifatnya keganasan. Jadi kalau ada stomatitis aptosa sariawan meskipun berpindah-pindah sekalipun tetap harus hati-hati karena misalkan tidak berhati-hati kemudian stomatitis aptosanya tadi kena stimulan terus-menerus yang tidak ideal, termasuk sering luka misalkan makan yang serba keras atau terlalu pedis atau apapun itu yang bisa membuat dia menjadi luka berulang terus-menerus. Bila kejadian terus-menerus itu juga salah satu kejadian, salah satu faktor predisposisi dari kejadian perubahan sel itu juga adalah trauma berulang.
Ya, jadi perlu diperhatikan tentang ini untuk bisa disampaikan ke temannya kakak dan pada siapa aja untuk apabila kebetulan rongga mulutnya agak peka, ya, apapun pemicunya, tolong ya dijaga baik-baik, jaga asupan airnya gitu ya, supaya tidak mudah mengalami lesi atau lecet atau luka. Ya. Baik dokter, terima kasih sekali info dan penjelasannya, sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dari Afia, mungkin ada lagi pertanyaan? Aman, Mbak. Baik, dokter, dari Via nggak ada pertanyaan lagi, kemudian juga tadi titipan keluhan dari teman saya juga nggak ada, dan kita juga jadi tahu ya Via, aku sama Via tuh juga terutama dan teman-teman dari Tribuners dan juga Sobat WK tuh jadi ngerti bahwa kalau kita sariawan, ya pasti kan semua orang pernah sariawan ya Via. Kalau kita sariawan lebih dari 2-3 minggu tidak sembuh juga, baiknya segera periksakan diri Anda untuk ke dokter sesegera mungkin. Begitu ya dok ya. Lalu yang paling penting nih, jaga kesehatan mulut dan cara jaganya salah satu di antaranya itu adalah sering-sering melakukan pemeriksaan sendiri di sekitar rongga mulut. Bila kita menemui satu perubahan warna, perubahan bentuk, atau ada bercak yang terkait dengan rongga mulut, itu juga harus segera dikonsultasikan ke dokter secepat mungkin. Gitu ya dokter ya. Nah, satu lagi yang paling penting, sariawan itu nggak usah diobatin. Gitu ya Vi. Jadi nggak perlu beli obat di apotek yang tanpa resep dokter. Karena biasanya menurut dokter Anastasia, sariawan itu akan sembuh dengan sendirinya bila kita menjaga kebersihan mulut, kesehatan gigi, dan cukup dengan minum air putih. Gitu ya, dok? Ya, baik. Bukan tidak wajib diobati, tapi bisa sembuh secara spontan. Ya, oke, baik. Tambah lagi nih sama dokter. Oke, bisa sembuh secara spontan atau sembuh dengan mandiri. Pokoknya kalau misalnya jangka waktu itu kurang dari 3 minggu atau lebih dari 3 minggu, segera periksakan diri ke dokter. Tapi kalau misalnya sebelum dari 2 minggu sudah sembuh, ya semoga sih nggak perlu lagi konsultasi ke dokter, tapi cukup menjaga di kesehatan rongga mulut saja, gitu ya dok. Baik dokter, terima kasih dan sampai ketemu lagi di bahasan kita yang lebih menarik lagi minggu depan. Kita ketemu lagi di acara Sapa Dokter. Terima kasih teman-teman Tribuners dan juga Sobat WK yang sudah menyimak hari ini dan sangat bermanfaat sekali infonya dari Dokter Anastasia. Terima kasih sekali dokter sudah menjelaskan berbagai macam sariawan yang kita semua tuh pernah ngalamin gitu ya dok. Oke, sampai ketemu lagi dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.